warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A12 ingin berpresentasikan hasil dari laporan fungsionalitas kami. Dengan anggota kami yaitu saya sendiri Muhammad Hafiz Alasa dengan NPM 1904 1110 117, kemudian Safra Blanyi 1904 1110 1007, dan Noval Masawa Lubis dengan NPM 1904 1110 155. Latar belakangnya yaitu objek wisata merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat ketika mereka sedang memiliki waktu senggang, sehingga banyak dari antara mereka muncul kekhawatiran karena pada masa pandemik ini banyak orang yang masih tidak mematuhi protokol kesehatan, salah satunya yaitu physical distancing. Padahal pemilik objek wisata telah memberikan aturan berupa kertas yang menunjukkan jarak aman, namun banyak yang belum mengindahkannya, sehingga dibutuhkan sebuah alat yang dapat mendeteksi physical distancing tersebut dengan adanya suara apabila mereka melanggar peraturan tersebut. Jadi prinsip kerjanya dengan sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan sensor ultrasonik. Apabila ada objek yang saling berdekatan dalam radius 1 meter, maka buzzer yang telah dipasang akan berbunyi untuk memberikan sebuah peringatan. Next, selanjutnya secondary research akan dijelaskan oleh Safura Blanyi. Baik, di sini terdapat 6 secondary research yang mana masing-masing terdapat sumbernya. Yang pertama, prototipe alat physical distancing COVID-19 menggunakan Arduino Uno. Yang kedua, ada prototipe gelang social distancing atau sistem social distancing bracelet. Yang ketiga, ada rancangan bangun alat ukur jarak menggunakan sensor ultrasonik berbasis Arduino Uno dengan tampilan LCD. Kemudian yang keempat, terdapat sistem social distancing bracelet untuk Alternate Warning System atau AWS, penanganan dan mitigasi pandemi COVID-19 berbasis Internet of Things atau IoT. Yang kelima, terdapat mahasiswa UGM kembangkan alat deteksi kerumunan untuk cegah penyebaran COVID-19 berupa alat synchron of atau kepanjangan dari System of Detection and Crowd Mapping. Kemudian yang terakhir ada pemantauan kerumunan dari udara berupa hybrid quantum plane. Next. Nah, masing-masing dari secondary research ini terdapat literatur review-nya. Dari sumber yang pertama, keunggulannya ialah sensor ini mendeteksi jarak tanpa adanya sentuhan langsung dengan akurasi yang baik dan pembacaan yang stabil. Kemudian kelemahannya, kualitas baterai mempengaruhi jarak alat. Kemudian dari sumber yang kedua, keunggulannya berupa alat ini dapat mendeteksi kondisi pasien secara simultan tanpa kontak langsung guna menjaga kualitas hidup dan status kesehatan pasien. Dan kelemahannya berupa arus tegangan yang melemah karena energi baterai yang semakin kurang atau karena masih terdapat sedikit kesalahan prosedur dalam penggunaan alat. Next. Baik, dari sumber yang ketiga, keunggulannya berupa alat ukur panjang yang memanfaatkan gelombang ultrasonik dari sensor HCSR04 yang akan membantu mengurangi kesalahan nilai akibat Parallax error. Kelemahannya berupa kesalahan hasil ukur akan semakin tinggi apabila jarak benda yang diukur semakin jauh. Dari sumber yang keempat, keunggulannya berupa aplikasi ini dapat deteksi objek lain yang berdekatan dan memberikan sinyal berupa bunyi dan didukung dengan sistem IoT sehingga mempermudah pengguna dalam monitoring jarak dan lokasi kapanpun dan dimanapun. Kelemahannya dikhawatirkan user tidak leluasa memakainya dikarenakan alat mudah terjatuh dan kemudian alat ini memantau user melalui aplikasi sehingga jika Android atau iOS mengalami lemahnya baterai akan menyebabkan alat ini lambat untuk difungsikan. Next. Sumber yang kelima, keunggulannya berupa alat ini mendeteksi adanya kerumunan dengan menyajikan informasi jumlah massa dan menampilkan visualisasi kondisi di lapangan baik waktu tempat kerjanya kerumunan secara near real time. Kelemahannya berupa belum adanya fitur berupa text alert untuk mempermudah petugas dalam pemantauan yang mana dapat diperlukan ketika petugas sedang tidak berada di ruang kontrol. Kemudian yang keenam, keunggulannya berupa alat ini berupa wahana terbang nirawak yang dilengkapi teknologi pencitraan yang bisa mengenali adanya kerumunan orang dari udara. Serta kelemahannya, pesawat tanpa awak ini diestimasi hanya mampu terbang dengan radius 1 km kali 1 km dengan jarak terbang 20 hingga 30 menit sekali pakai. Noval Masawa Lubis. Untuk usernya sendiri kita ada dua. Yang pertama penjaga objek wisata
namanya Naufal. Naufal sendiri merupakan seorang penjaga salah satu kawasan objek wisata di Kota Banda Aceh. Setiap harinya objek wisata tempat ia bekerja ramai dengan pengunjung. Dia memiliki keinginan untuk menciptakan kawasan yang bebas COVID-19. Ia juga ingin membuat tempat ia bekerja itu lebih aman. Dan ia juga menginginkan pengunjung tetap mematuhi prokes yang berlaku. Next. Next. Untuk user yang kedua merupakan pengunjung, namanya Andi. Ia merupakan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang saat ini sedang berada di semester 5 di Universitas Syah Kuala. Ia merupakan anak rantau dari Medan yang sering beraktivitas di dalam maupun di luar kampus. Ia memiliki keinginan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya prokes. Dia juga ingin ikut berpartisipasi dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih lalai terhadap kesehatan. Ia juga ingin menciptakan kawasan yang sehat di sekelilingnya khususnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syafura Belangi. Baik, di sini terdapat konteks skenario yang mana judulnya berupa banyak pengunjung yang tidak berjaga jarak. Kemudian deskripsinya berupa objek wisata merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat ketika sedang berada di waktu libur. Namun kekhawatiran dan rasa resah mulai muncul ketika adanya beberapa golongan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan kemudian teknologi sistem benam alat tersebut dapat diciptakan. Alat detektor physical distancing merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi sistem benam, alat tersebut dapat diciptakan. Kemudian prinsip kerja alat tersebut sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan sensor ultrasonik. Yang mana apabila ada objek yang saling berdekatan dalam radius 1 meter pada buzzer yang telah dipasang akan berbunyi untuk memberi peringatan kepada pengunjung untuk melanggar aturan tersebut. Kenapa hal tersebut penting? Karena meningkatnya jumlah angka tertularnya COVID-19. Kemudian kemungkinan tempat wisata akan ditutup kembali akibat jaga jaraknya. Solusi dari permasalahan tersebut menerapkan prokes lebih ketat di kawasan wisata, kemudian peningkatan jumlah pengawas kawasan wisata, dan terakhir jumlah pengunjung lebih diminimalisir. Next. Berikut akan dijelaskan oleh Faisal Asad. Baik, selanjutnya ada cost effect chain analysis atau diagram CEC. Dari dapat kita lihat bahwa permasalahan utama di sini adalah pengunjung yang sangat berkerumunan. Mengapa pengunjung dapat berkerumunan? Yang pertama karena lokasi wisata favorit. Mengapa lokasi wisata tersebut favorit? Karena tidak adanya tempat wisata lain dan tidak ada yang ingin membangun usaha tempat wisata. Alasan kedua yaitu pengunjung terlalu ramai. Mengapa pengunjung terlalu ramai? Karena rekan-rekannya sering mengunjungi tempat wisata tersebut dan tempat wisata tersebut sangat bagus dan menarik. Mengapa tempat wisata tersebut bagus dan menarik? Karena pelayanan yang maksimal dan dikelola dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar pengunjung setia dengan tempat wisata dan dapat memuaskan keinginan konsumen. Kemudian alasan yang ketiga yaitu tempat wisata yang sangat sempit. Kenapa tempat wisata tersebut sempit? Karena tidak ada lahan lain untuk membuka wisata atau lahan sekitar sudah ada bangunannya. Kemudian alasan terakhir adalah tidak adanya alat yang dapat memberikan peringatan. Mengapa tidak ada? Karena alat yang sudah ada mungkin sudah rusak atau bahannya mudah rusak. Atau ditempatkan di tempat yang tidak aman dan hanya berupa penanda kertas sehingga pengunjung tidak dapat mengindahkan peraturan tersebut. Selanjutnya dari permasalahan tersebut kami mengambil 4 buah visioning. Yang pertama yaitu membuat sebuah teknologi physical distancing detector, kemudian membuat alat yang mampu mengurangi dampak COVID-19, kemudian membuat alat yang mampu memberikan peringatan tentang jarak aman dan dapat mengurangi kerumunan di dalam sebuah objek wisata. Selanjutnya storyboard akan dijelaskan oleh Syafura Belangi. Baik, pada storyboard ini terdapat 6 sel atau bagian yang mana masing-masing terdapat penjelasannya. Pada bagian yang pertama terdapat
dua orang petugas dan pengunjung, yang mana petugas mengecek suhu pengunjung sebelum memasuki kawasan wisata. Pada bagian yang kedua atau sel yang kedua, terdapat petugas yang menghimbau untuk menjaga jarak karena pengunjung di kawasan itu tidak menjaga jaraknya. Kemudian di sel yang ketiga atau bagian yang ketiga, pengunjung tampak saling menjaga jarak atas himbauan dari petugas. Next yang sel keempat, di sisi lainnya terdapat pengunjung yang berkerumun dan petugas masih mengawasi para pengunjung tersebut. Nah, kemudian pada bagian yang kelima, alarm detektor berbunyi yang disebabkan antar pengunjung tersebut tidak menjaga jarak. Kemudian pada bagian yang terakhir, petugas mendengar suara detektor tersebut dan menghimbau kembali kepada pengunjung untuk saling menjaga jaraknya. Next. Selanjutnya Baik, silakan dijelaskan oleh Noval Mas Awalubis. Baik, untuk VPC-nya sendiri, kita punya 2 customer segmen. Yang pertama yaitu pengunjung. Dalam customer jobs-nya, pengunjung yang pada kali ini adalah Andi. Andi ingin berlibur ke lokasi-lokasi wisata. Andi juga ingin berlibur dengan aman. Dan Andi juga ingin menerapkan physical distancing dimanapun. Pengunjung juga memiliki keinginan yang kita masukkan ke dalam gains, yaitu menggantikan penanda yang terbuat dari kertas, ingin menjaga jarak aman, ingin bepergian dengan aman, juga ingin adanya peringatan apabila ada yang melanggar, dan ingin terbebas dari virus COVID-19. Kemudian ada beberapa hal yang tidak disukai pengunjung, kita masukkan ke dalam pains. Yang pertama, tidak suka dalam kerumunan, tidak ingin terkena virus COVID-19, dan banyak pengunjung yang tidak menjaga jarak. Next. Untuk customer segment yang bagian petugas, petugas memiliki pekerjaan yang kita masukkan ke dalam customer jobs, yaitu menghimbau pengunjung untuk menjaga jarak, memberi arahan untuk mematuhi protokol kesehatan, dan memeriksa suhu pengunjung. Petugas juga memiliki keinginan, yaitu ingin pengunjung agar tetap menjaga jarak aman, menggantikan penanda yang terbuat dari kertas, lalu adanya peringatan apabila ada yang melanggar, dan tetap ingin pengunjung tetap menjaga jarak tanpa harus dipantau. Jarak aman yang sudah dibuat, pengunjung tidak mengindahkan peraturan. Jadi untuk memenuhi segala keinginan dan menjaga apa yang tidak disukai customer, kita membuat suatu produk yaitu physical distancing detector yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama, teknologi pendeteksi jarak aman, kemudian teknologi physical distancing detector, dan memberikan peringatan apabila ada yang melanggar jarak. Itu semua kita masukkan ke dalam gain creators. Dan untuk pain relievers-nya kita yaitu mengurangi kerumunan, mengurangi pemaparan COVID-19, dan membuat pengunjung berada dalam jarak aman. Next. Untuk paper prototype-nya, jadi alatnya itu namanya physical distancing detector. Alat ini bekerja dengan menghitung jarak antara pengguna dalam jarak 1 meter. Apabila pengguna dalam jarak yang tidak aman atau kurang dari 1 meter, maka alat ini akan berbunyi dan menampilkan lampu indikator yang berwarna merah. Tapi apabila pengguna dalam jarak yang aman atau bisa dibilang lebih dari 1 meter, maka lampu indikator akan berwarna hijau. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.